Baiklah sobat semuanya, kalau misalkan menurut jadwal hari ini mulai dari tanggal 15 sampai nanti tanggal 18 Oktober kita sudah bisa mendapatkan kepastian apakah kita lulus seleksi administrasi ataukah tidak untuk pendaftaran CPNS 2023 dan juga pendaftaran P3K 2023. Sebagian di beberapa daerah ini sudah diumumkan dan sudah mendapatkan kepastian bahwa kita lolos, dan kalau misalkan nggak lolos di sini kita juga sudah mendapatkan kepastian, teman-teman. Nah, pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara untuk mengecek pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi CASN tahun 2023 dan juga langkah selanjutnya seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan 4 hasil seleksi administrasi CPNS dan juga P3K 2023. Tentunya nanti akan bisa menjawab pertanyaan teman-teman selama ini, mengapa belum pengumuman, mengapa ditunda, mengapa nanti penanggalannya itu berbeda. Langkah selanjutnya ketika kita sudah lulus seperti apa, dan kalau misalkan kita nggak lulus supaya nanti bisa berubah menjadi lulus, langkahnya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita mengecek kelulusan ya seleksi administrasi ini kita berkunjung ke akun masing-masing, yaitu sscasn.bkn.go.id. Di sini kita buka mesin pencari, kemudian kita ketikkan yaitu sscasn.bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita klik saya mengerti. Kemudian di sini kita arahkan di sscasn, kemudian kita klik masuk, teman-teman. Kemudian di sini kita klik saja OK. Kemudian di sini kita masukkan NIK dan juga password yang dulu kita buat ketika membuat akun sscasn. Setelah itu kita klik masuk. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, white label error page, maka silahkan teman-teman perbaiki koneksi internet, atau juga silahkan coba pakai perangkat lain atau clear history ya pada browsernya, atau juga kita bisa pindah ke browser lainnya, teman-teman. Setelah kita berhasil login, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume, yaitu daftar sscasn.bkn.go.id/resume. Kemudian di sini ada tampilan seperti ini, misalkan adalah untuk contoh yang P3K nakes. Nah, di sini ada tombol cetak kartu informasi akun, kemudian cetak kartu pendaftaran, kemudian di bawahnya ada hasilnya ya, yaitu kita lulus atau enggaknya. Kalau misalkan di sini stagnan belum ada, berarti ya belum diumumkan, teman-teman. Dan untuk saat ini, untuk hari ini tanggal 15, ketika teman-teman mengecek itu akan ada 4 hasil. Yang pertama, hasilnya tentu saja seperti yang kita harapkan bersama, yaitu ada tampilan lulus seleksi administrasi. Jadi ketika teman-teman login ke akun sscasn tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2023, ini sudah ada beberapa daerah yang sudah diumumkan untuk hasil seleksi administrasinya. Mulai dari jam 12 malam lebih dikit ya, ini sudah diumumkan, teman-teman. Nah, ketika teman-teman di sini mendapatkan tampilan yang seperti ini, berarti teman-teman lulus seleksi administrasi ya. Yang mana di sini kita coba cek di jam 4:43 sehabis sholat subuh, maka di sini ada tampilan yaitu selamat atas nama kita, Anda lolos tahap administrasi berkas. Dan di sini dari seluruh persyaratan hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi, di sini sudah checklist semua. Dan di sini berujung karena semua checklist ini adalah kita lulus ya, Anda lolos tahap administrasi berkas. Ini contoh yang lulus seleksi administrasi. Kemudian contoh lain adalah seperti ini, yaitu kita ketika login mendapatkan tampilan yaitu Anda lolos tahap administrasi berkas. Namun untuk pencetakan kartu peserta ujian ini belum bisa dilakukan. Nanti kita tunggu yaitu setelah pengumuman pasca sanggah ya. Yang jelas kalau misalkan kita sudah dapat tampilan bahwa kita checklist semua lulus seleksi administrasi, berarti kini kita sudah aman, tinggal menunggu saja untuk nanti mencetak kartu peserta ujian. Kemudian di sini juga sama, yaitu contoh tampilan ketika kita sudah lulus seleksi administrasi. Ini adalah untuk hasil yang pertama, yaitu lulus seleksi administrasi. Kemudian untuk hasil yang kedua, yaitu tidak lulus seleksi administrasi. Nah, di sini meskipun kita nggak lulus seleksi administrasi, setidaknya pada tanggal 15 Oktober 2023 kita sudah mendapatkan kepastian ya bahwa kita nggak lulus seleksi administrasi.
Nah, contoh ketika teman-teman mengecek yaitu tidak lulus seleksi administrasi, maka tampilannya adalah seperti ini, yaitu kita tidak lulus seleksi administrasi, dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat oleh verifikator, yang mana di sini pastinya itu akan diberikan alasannya itu nggak lulus tuh apa. Ya benar, di sini kalau misalkan sebagai contohnya yaitu saya nggak lulus nih surat lamaran surat pernyataan dan surat lamaran ini tidak ditulis dengan tangan ya. Nah, ini surat keterangan bekerja ini fotokopian. Jadi mungkin persyaratan di sini itu adalah untuk surat lamaran dan juga surat pernyataan ini wajib ditulis tangan. Nah, ternyata untuk supaya mudah, supaya cepat, ini adalah diketik pakai komputer. Tentu saja itu nggak sesuai dengan persyaratan instansi, sehingga di sini kita TMS. Kemudian untuk surat keterangan bekerja ini adalah ternyata fotokopian. Mungkin yang kita scan itu yang asli, namun mungkin teman-teman untuk settingnya itu lupa, tidak berwarna ya. Kalau misalkan nggak berwarna, atau stempel nggak berwarna, kop nggak berwarna, bisa jadi kita nggak lulus seleksi administrasi. Dan teridentifikasi dari files yang kita scan di upload itu adalah fotokopian, artinya bukan yang aslinya gitu teman. Nah, inilah untuk syarat administrasi yang tidak terpenuhi akan dijelaskan pada kolom bawahnya. Kemudian contoh lain yang tidak lulus seleksi administrasi, inilah seperti ini contohnya, yaitu pengalaman kerja itu tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah, tentu saja untuk teman-teman yang P3K teknis ya misalkan, ini kan harus memiliki SK pengalaman kerja minimal 2 tahun ya untuk ahli pertama, untuk ahli madya itu sepertinya 3 tahun dan seterusnya ya untuk ahli utama. Nah, di sini kalau misalkan dari persyaratan pengalaman kerja ini nggak linear ya, nggak relevan, maka kita nggak bisa untuk diluluskan pada seleksi administrasi CASN 2023 ini. Namun teman-teman nggak usah khawatir, bagi yang nggak lulus di sini teman-teman nanti bisa melakukan sanggah. Anda dapat melakukan sanggah mulai dari tanggal 19 sampai dengan 21 ya. Nah, ini nanti akan ada 3 hari untuk teman-teman mengajukan sanggah, dan nanti mulai dari tanggal 19 ini nanti akan muncul tombol yaitu di sini ajukan sanggah teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Nah, misalkan karena saya tuh nggak lulusnya tuh ijazah nggak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, dikarenakan yaitu scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi ini yang diminta, yang nggak terpenuhi ya. Kemudian transkrip nilai pun juga demikian. Kemudian di sini nanti akan ada tombol ajukan sanggah. Tombol ini nanti akan muncul pada tanggal 19 sampai 21. Silahkan teman-teman yang nggak lulus nanti dimanfaatkan fitur tombol ajukan sanggah ini untuk bisa mengubah dari awal yang nggak lulus ini kita bisa menjadi lulus ya. Kemudian untuk hasil yang ketiga, nah hasil yang ketiga itu belum ada pengumuman sampai sekarang, namun sudah ada kejelasan kapankah akan diumumkan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu dilakukan dalam kurun waktu ya. Ini kurun waktu itu tanggal 15 sampai dengan 18. Artinya kalau misalkan kurun waktu itu bisa jadi diumumkan di tanggal 15, bisa jadi 16, bisa jadi 17, bisa jadi di tanggal 18. Nah, contohnya yang belum ada pengumuman namun sudah ada kepastian nanti kapan diumumkan, itu adalah contohnya yang seperti ini. Misalkan pengumuman hasil verifikasi instansi dari pemerintah Kabupaten Agam itu akan diumumkan nanti tanggal 18 jam 00. Nah, teman-teman yang di daerah Agam silakan cek di tanggal 18 itu hari terakhir ya, hari terakhir pengumuman ini yang diberikan rentang waktu oleh BKN, nanti dicek mulai dari jam 12 malam teman-teman. Kemudian contoh lain yaitu di Provinsi DKI misalkan, ini diumumkan tanggal 17 yaitu nanti mulai dari pukul 23.59 ya. Kemudian di daerah Bogor ini diumumkan tanggal 17 jam 8 pagi. Ini adalah yang membuat nggak bareng, nggak sama pengumuman itu dikarenakan memang dari BKN itu memberikan rentang waktu untuk mengumumkan hasilnya ya. Dan selanjutnya di sini hari keempat. Nah, hasil keempat ya. Untuk hasil keempat itu adalah belum ada pengumuman atau blank. Nah, di sini ketika teman-teman cek untuk saat ini tentunya masih banyak banget ya. Ketika kita tuh cek di akun SSN seharusnya sudah pengumuman dan teman-teman daerah lain sudah pengumuman. Namun di sini kita mendapatkan hasil seperti ini, yaitu tidak ada informasi apapun. Apakah di sini sudah ada pengumuman, lulus atau enggak, ataukah di sini nanti diumumkan di tanggal berapa seperti yang tadi di depan. Kalau misalkan tampilan seperti ini ya, kita harus wajib untuk pantau secara berkala. Semoga nanti kita bisa lulus semua ya. Itulah untuk cara cek pengumuman hasil seleksi administrasi CASN 2023
dan 4 hasil yang saat ini muncul di akun kita. Demikian, semoga kita sukses ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.